Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya di pembelajaran online kita di pertemuan yang tersekian. Baik, pada kali ini kita akan belajar mengenai graf Hamilton. Kalau kemarin kita sudah belajar graf Euler, nah hari ini kita akan belajar mengenai graf Hamilton. Setelah belajar graf Hamilton nanti, kita juga akan belajar mengenai pewarnaan pada graf. Langsung saja kita mulai. Oke, graf Hamilton itu diambil dari nama Sir William Rowan Hamilton. Dia mengatakan bahwa sebuah graf terhubung adalah graf Hamilton yang dia memuat sirkuit yang melalui setiap vertex pada satu kali, ya, tepat satu kali. Jadi kalau ada sebuah graf yang sirkuitnya itu melalui tepat satu kali, dia bisa dikatakan sebagai graf Hamilton. Nah, ini di bawahnya juga sudah ada contohnya. Sebentar, kita baca di sini bahwa kita tahu lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap vertex di dalam graf tepat satu kali. Graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton itu disebut graf semi Hamilton. Ini ada contohnya, ada contoh pertama, kedua, dan ketiga. Untuk contoh yang pertama, kalian bisa lihat di sini bahwa yang pertama ini adalah graf yang memiliki lintasan Hamilton. Misalnya adalah dari A ke B, kemudian dari C ke D. Ya, jadi dia melalui tepat satu kali. Oke, baik. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton juga. Misalnya bagaimana? Misalnya itu D, C, B, dan A. Saya bilang misalnya ya, jadi kalau tidak diawali dari D, boleh nggak Bu? Boleh. Jadi ini hanya misalnya saja. Mau dimulai dari A boleh, mau dimulai dari C boleh. Kemudian ada nomor 3 ya, gambar ketiga itu kalian bisa lihat itu bukan graf Hamilton atau bukan lintasan atau sirkuit Hamilton. Kenapa? Karena gak ada lintasannya. Karena tidak titik yang C itu dia gimana? Misalkan kita mulai dari B ke A, kemudian ke C. Dari C nggak bisa ke D. Kalaupun mau ke D, dia harus balik lagi melalui A. Padahal nggak boleh. Bolehnya hanya tepat melewati satu kali. Seperti itu. Jadi pahami dulu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kok nggak bisa? Saya. Oke, maaf sedikit ngadet ya tadi ya. Oke, kita kembali fokus ke sini. Nah, di sini ada teorema 1. Ada beberapa teorema. Di sini nanti saya jelaskan beberapa teorema, tapi sebenarnya teoremanya lumayan banyak juga. Nah, untuk teorema pertama ini ada syarat cukup. Yang dikatakan syarat cukup itu bukan syarat perlu ya. Jadi cukup, pakai ini aja udah cukup gitu maksudnya. Syarat cukup suatu graf sederhana G dengan N 3 buah vertex adalah graf Hamilton ialah bila tiap vertexnya itu paling sedikit, yaitu di sini ada rumusnya, yaitu derajat sisinya itu adalah jumlah titiknya dibagi 2 untuk setiap simpul di V. Simpul V di G. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Untuk gambar yang pertama ini dia ada 3 titik. Nah, kira-kira itu derajat titik setiap satu titiknya itu berapa? Tadi di atas juga dijelaskan bahwa rumusnya itu adalah lebih dari sama dengan faktorial N per 2 dibagi 2. Maaf, bukan faktorial ya, nilai mutlak N dibagi 2. Jadi misalkan di gambar pertama ini kan titiknya ada 3, berarti 3 dibagi 2 itu kan 1,5. 1,5 itu kan bisa kita katakan 1,5 sampai 2. Jadi derajat setiap titiknya itu adalah 2.
Kemudian gambar yang kedua ini titiknya ada 4. Berarti tiap vertexnya itu dia memiliki dua dua simpul ya. Untuk kok dua simpul sih? Dua jalan ya. Jadi intinya berderajat 2 lah gitu. Aduh, saya kok ngeblank. Maaf. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada teorema kedua. Teorema kedua ini dikatakan bahwa setiap graf lengkap itu adalah graf Hamilton. Bagaimana? Kita lihat di sini. Ingat bahwa graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n-1 dibagi 2. Ya, jumlah simpulnya di sini dikatakan. Untuk yang pertama K1 ada 1 ya, simpulnya ada 1. Kemudian misalkan 1 dimasukin disubstitusikan ke rumus yang tersebut, 1 dikurangi 1 adalah 0. Kemudian 1 dibagi 2 kan tidak bisa, jadi dia tidak punya derajat. Kemudian gambar yang kedua itu dia ada 2 simpul, berarti 2 dikurangi 1 dibagi 2, berarti 2 dikali 1 2, 2 dibagi 2 1. Jadi dia punya 1 derajat. Setiap titiknya itu dia punya 1 derajat, maksudnya 1 sisi ya, berarti ya. Mau bilang sisi aja lupa dari tadi ya, maaf. Jadi ada 2 titik dengan 1 sisi. Kemudian kita lanjutkan untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini ada 3 simpul. 3 simpul ini misal kita substitusikan ke rumusnya, berarti 3 min 1 dibagi 2. Berarti 3 dikali 2 6, 6 dibagi 2 6 dibagi 2 ya, berarti ya. Benar? Itu ada 3. Ya, benar. Jadi bisa dilihat di sini bahwa simpulnya sisinya 3. Simpulnya ada 3, sisinya pun juga ada 3. Begitu pula gambar yang keempat. Kalau misal kita masukkan 4, berarti 4 min 1 per 2, berarti 4 dikali 3, 12 dibagi 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini ada teorema ketiga. Teorema ketiga. Di dalam graf lengkap G dengan n buah vertex yang n-nya itu lebih dari sama dengan 3, itu terdapat n dikurangi 1 faktorial dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Jadi kalau kita mau tahu graf Hamilton itu punya berapa sirkuit, kita bisa pakai rumus ini. Untuk gambar yang pertama itu ada sebuah graf lengkap yang titiknya ada 3. Dia memiliki tepat 1 sirkuit Hamilton. Kenapa? Karena jika kita substitusikan ke dalam rumus yang di atas, berarti ada 3 dikurangi 1 faktorial dibagi 2, hasilnya adalah 1. Begitu pula di gambar yang kedua, ada graf lengkap di mana n-nya sama dengan 4, titiknya ada 4, dia akan memiliki 3 sirkuit. Jadi 4 dikurangi 1 faktorial dibagi 2, hasilnya 3. 3 itu apa aja? Yang pertama bisa 1, 2, 3, 4, 1 atau 2, 4, 3, 1, 2 dan 3, 1, 4, 2, 3. Seperti itu. Jadi ini kalau mau cari kira-kira satu graf pada graf tertentu itu dia punya berapa lintasan Hamilton ya. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Kita lanjutkan untuk teorema yang keempat. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n lebih dari sama dengan 3, ini untuk yang ganjil ya. Nah, kalau untuk yang terganjil itu terdapat n min 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Atau tidak ada sisi yang beririsan, nggak ada sisi yang bertetangga, ibarat kata kayak gitu. Beririsan tuh ya beririsan ya.
Kemudian kalau misalkan kita pakai yang lengkap, yang genap itu bagaimana? Kalau yang genap berarti n-2 dibagi 2. Yang saling lepas itu tidak saling terhubung gitu loh ya. Paham ya? Kemudian di sini ada contohnya. Kalau contohnya itu misalkan seperti ini. Persoalan pengaturan tempat duduk. Misalkan ada 9 anggota sebuah klub. Ada 9 anggota pada klub tersebut yang bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Nah, mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggotanya itu mempunyai tetangga duduk berbeda setiap makan siang. Jadi tiap harinya itu diacak. Berapa hari pengaturan tersebut dapat diselesaikan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus yang di atas ya, yang di atas karena ini dia ganjil 9 ya, 9 itu ganjil berarti adalah n dikurangi 1 dibagi 2. n-nya adalah 9 dikurangi 1, 8 dibagi 2, 4. Jadi dia punya 4 kali pengaturan bagaimana caranya biar berbeda-beda setiap harinya, nggak ketemu, sampingnya itu nggak ketemu sama orang yang sama. Kalau misal kita mau gambarkan ke dalam sebuah graf, gambarnya bisa jadi seperti ini ya. Oke, ini perhatikan baik. Oke, kita sudah sampai ke pewarnaan graf. Jadi memang materi kita sedikit sekali ya. Untuk beberapa teorema yang lain mungkin kalian bisa cari di berbagai sumber. Jadi perbanyak informasi, perbanyak pengetahuan ya. Silahkan bisa cari dimanapun sumbernya. Yang penting sumbernya terpercaya. Setelah kita belajar mengenai graf Hamilton, kemarin graf Euler, kemudian graf Hamilton, akhirnya kita sampai memasuki graf, maksudnya pewarnaan dalam graf. Pewarnaan dalam graf ini adalah perwarnaan simpulnya, titiknya yang diwarnai, bukan sisinya. Jadi yang diwarnai itu adalah simpulnya. Pewarnaan simpul, vertex coloring. Suatu graf adalah pemberian warna terhadap simpul sedemikian sehingga dua simpul yang berdampingan itu mempunyai warna yang berlainan. Jadi kalau ada dua warna, jadi jika ada simpul yang bertetangga atau berdekatan itu harus mempunyai warna yang berbeda. Kita katakan G berwarna N bila terdapat pewarnaan dengan menggunakan N warna. Jumlah minimum warna yang dibutuhkan disebut bilangan kromatis dari G. Kromatis atau kromatik itu sama saja. Jadi penulisannya adalah K dalam kurung G besar. Dalam memecahkan problema pewarnaan, kita selalu berusaha mewarnai simpul itu menggunakan banyak warna minimal. Jadi kalau misal kita punya graf, kita mau kasih warna, kita harus bisa mewarnai seminimal mungkin. Nggak boleh asal mewarnai terserah Bu, saya pengennya warnanya ada 10, pengennya ada warna 7, nggak bisa. Jadi kita harus mencari warna seminimal mungkin. Bagaimana cara mewarnainya? Kita pelajari di sini ya. Jadi pewarnaan pada simpul itu ada aturannya. Biasanya kebanyakan orang akan menggunakan algoritma Welch-Powell. Jadi gimana caranya? Ini adalah sintaknya, urutannya, bagaimana cara kita bisa mewarnai suatu graf dengan baik dan benar, bisa dapat warna seminimal mungkin warna yang kita gunakan untuk mewarnai graf tersebut. Oke, kita dapat menggunakan algoritma Welch-Powell untuk mewarnai suatu graf dengan banyak warna minimal sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah kalian harus mengurutkan semua simpul itu berdasarkan derajatnya, dari derajat yang terbesar sampai derajat yang terkecil. Jadi harus kalian urutkan dulu. Setelah kalian urutkan, ambil warna pertama. Misalnya kalian ingin warna merah, boleh nggak Bu warna lain? Boleh, ini opsional ya. Tapi ambil warna pertama itu. Misalkan di sini saya pakai warna merah ya.
warnai simpul pertama yang sudah kita urutkan berdasarkan derajatnya tadi. Jadi artinya derajat yang tertinggi kita pilih dulu, kita kasih warna merah misalnya. Kemudian warna simpul berikutnya yang tidak berdampingan dengan simpul pertama tadi juga dikasih warna merah. Jadi simpul tersebut itu kan pasti bertetangga ya dengan beberapa simpul yang lain. Nah, pilih simpul yang tidak bertetangga dengan dia. Bertetangga artinya tidak ada sisi yang menghubungkan. Kalau tidak ada sisi yang menghubungkan, kita bisa kasih warna simpul tersebut juga dengan warna merah. Setelah itu, kemudian kita lanjutkan dengan warna kedua. Kalau sudah nggak ada yang bertetangga lagi, kita lanjutkan ke yang kedua, derajat paling tinggi yang nomor 2 tadi. Itu kita kasih warna yang lain. Misalkan tadi udah merah, berarti dikasih warna biru misal. Nah, lakukan seperti itu berulang-ulang. Kita belajar di sini ya, ada contohnya di sini. Ini ada gambarnya. Di sini ada sebuah gambar. Warnai simpul graf menggunakan algoritma Welch-Powell. Urutkan simpul berdasarkan derajatnya dari besar ke kecil. Jadi kita di sini lihat ya, simpul derajat terbesar itu ada di E. Kenapa? E itu derajatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian simpul C itu derajatnya 4. Paling banyak nomor 21, 2, 3, 4. Kemudian B, D, F itu masing-masing berderajat 3 dan A, H, G itu masing-masing berderajat 2. Jadi di sini sudah saya tuliskan derajatnya di sini. Nanti akan kita urutkan berdasarkan ini ya. Oke, langkah pertama adalah mewarnai titik atau simpul yang derajatnya paling banyak, paling besar. Jadi simpul apa pertama yang harus kita warnai? Yang pertama kita warnai adalah simpul E ya, yang berderajat 5. Kita kasih warna merah. Ambil warna pertama, misalkan merah. Beri warna merah simpul E karena E adalah simpul urutan pertama, dia paling besar. Kemudian cari simpul yang tidak berdampingan dengan simpul E. Beri warna yang sama juga. Jadi E ini dia kan berhubungan dengan H, dia berhubungan dengan D, berhubungan dengan B, berhubungan dengan C, juga berhubungan dengan F. Artinya dia saling bertetangga. Kita nggak bisa kasih warna dia sama. Tapi E ini tidak bertetangga dengan A dan juga tidak bertetangga dengan G. Artinya kita boleh kasih warna yang sama. Jadi A dan G ini kita juga kasih warna merah. Oke, kita berikan warna yang sama pada simpul A dan G dengan warna simpul E yaitu merah, karena simpul A dan G itu tidak berdampingan dengan simpul E. Sehingga dapat diurutkan simpul yang belum diberi warna itu ada C, B, D, kemudian ada F dan juga ada H. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ternyata derajat kedua setelah E itu ada C. Nah, ambil warna kedua, misalnya biru, warnai simpul C. Kenapa simpul C? Karena simpul C itu sekarang ada di urutan pertama, terbesar pertama. Karena yang E tadi kan udah diwarnai ya. Kemudian cari simpul yang tidak berdampingan dengan simpul C. Kemudian beri warna yang sama juga, kita beri warna biru. C ini dia tidak berdampingan dengan C ini berdampingan dengan B, E, F, G. Oke, artinya kita tidak bisa memberi warna itu. C tidak berdampingan dengan A, tapi A kan tadi udah ada warnanya, jadi kita nggak bisa merubah warnanya. Ya. Oke, yang belum ada warnanya mana? D sama H. Berarti D dan H itu bisa kita kasih warna biru. Kita berikan warna yang sama pada simpul D dan H dengan warna simpul C yaitu biru, karena simpul D dan H tidak berdampingan dengan simpul C. Sehingga didapat urutan simpul yang belum diwarnai tinggal 2, ada B dan F. Ya. Ada B dan F. Nah, tadi urutannya sudah 5, 4, kemudian B. Derajat yang tertinggi adalah, berikutnya adalah B. Nah, B dan F ini ternyata derajatnya sama.
ambil warna ketiga misalnya hijau. Jadi kita kasih warna B tadi dulu ya, yang derajatnya 3. Kita kasih warna B, ini warna hijau. Nah, B dan F kebetulan dia tidak saling terhubung. Artinya kalau dia tidak saling terhubung, kita bisa kasih warna yang sama. Kita kasih warna aja yang sama. Ya, berarti F ini otomatis juga warnanya menjadi hijau. Bu, kalau misalkan F-nya ini ternyata terhubung dengan B, warnanya boleh dengan hijau juga nggak? Nggak boleh. Kan derajatnya sama, Bu. Iya, derajatnya sama. Tapi kan dia terhubung. Syaratnya tadi adalah tidak boleh terhubung atau tidak boleh bertetangga. Kalau misalkan B dan F ini terhubung atau bertetangga, artinya F itu harus mencari warna lain. Selain hijau, berarti kita cari alternatif lain, misal kuning. Seperti itu. Jadi paham ya? Kalau sudah terwarnai seperti ini, berarti pewarnaan telah selesai. Graf itu merupakan graf berwarna 3. Jadi warnanya ada 3. Jadi KG-nya itu adalah 3. Bisa diwarnai menggunakan 3 warna seminimal mungkin. Nggak boleh ya titiknya ada berapa ini titiknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik, Bu, saya warnai dengan menggunakan 8 warna. Nggak boleh ya, seperti itu. Paham ya sampai sini? Kalau ada yang belum paham, bisa diskusi di kolom komentar yang Ibu sediakan di Google Classroom. Kita diskusi di situ, kita tukar pikiran di situ ya. Oke. Selanjutnya, nah materinya sebenarnya sedikit sekali ya. Jadi saya irit-irit nih materinya biar bisa ketemu kalian terus gitu. Tugas selanjutnya adalah tugas 6. Ini tugas online ke-6 ya. Kerjakan soal pada halaman 37 sampai dengan 39 pada buku ajar. Kumpulkan atau upload melalui Google Classroom yang telah disediakan. Sama batas waktunya sampai kapan, Bu? Batas waktunya sampai minggu depan, sampai perkuliahan kita sampai ketemu di perkuliahan kita selanjutnya. Minggu depan kita masih ketemu secara online karena memang bumi kita masih belum membaik, jadi sabar-sabar saja menahan rindunya. Terima kasih, kalian masih tetap semangat, masih tetap stay, jaga imunitas tubuh. Itu yang selalu saya ingatkan ke kalian, makan yang banyak, makan yang bergizi. Jangan cuma makan yang banyak, tapi makannya diperhatikan ya, makannya harus yang bergizi. Olahraga, berjemur, jangan cuma rebahan aja, lakukan aktivitas yang bermanfaat, belajar dan lain sebagainya. Jadikan kesempatan di rumah kalian ini jadi sesuatu hal yang bermanfaat. Oke, baik, terima kasih. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan. Sehat-sehat kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.